Halo minasan, o genki desu ka? Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kehidupan keluarga. Jadi kita akan belajar mengenai bagaimana menyebutkan jumlah anggota keluarga, kemudian menyebutkan karakter keluarga, juga bagaimana penampilan anggota keluarga kita. Baik, sebelum masuk ke tahap yang lebih lanjut, mari kita belajar kosakatanya terlebih dahulu yang kemungkinan akan sering kita gunakan pada materi kali ini. Yang pertama, ini ada kata kazoku. Kazoku ini artinya adalah keluarga. Kemudian ada kata kyodai. Kyodai yang artinya adalah saudara. Lalu, untuk menyebutkan jumlah anggota keluarga atau jumlah saudara yang kita miliki, tentunya kita memerlukan kosakata bilangan. Jadi dalam bahasa Jepang, untuk menyebutkan jumlah orang, itu rumusnya adalah angka ditambah dengan kata ning. Ning ini artinya adalah orang. Jadi angka ditambah orang. Namun, untuk satu orang dan dua orang itu ada pengecualian. Untuk satu dan dua orang, dalam bahasa Jepang memiliki kosakatanya sendiri, tidak menggunakan rumus ini. Mari langsung saja kita coba. Jadi untuk satu orang bahasa Jepangnya adalah hitori. Hitori. Dua orang bahasa Jepangnya adalah futari. Futari. Jadi ini ya, untuk satu orang dan dua orang dalam bahasa Jepang tidak menggunakan rumus ini, melainkan menggunakan kosakata tersendiri, yaitu satu orang adalah hitori, dua orang adalah futari. Masuk ke tiga orang, baru kita menggunakan rumus daripada angka ditambah ning ini. Tiga orang bahasa Jepangnya adalah tiga, yaitu sang, orang adalah ning menjadi sangning. Sangning. Empat orang, yoning. Yoning. Ya, jadi dalam bahasa Jepang, empat bahasa Jepangnya adalah yong. Tetapi di sini yang kita gunakan adalah yo, tanpa eng. Jadi yoning. Yoning. 5 orang adalah goning. Goning. 6 orang adalah rokuning. Rokuning. 7 orang adalah shichining. Shichining. 8 orang adalah hachining. Hachining. 9 orang adalah kyuning. Kyuning. Lalu 10 orang adalah juning. Juning. Jika ingin mengungkapkan 11 orang, kalian tinggal terjemahkan angka 11 ke dalam bahasa Jepang ditambah ning, yaitu juichi ning. Kemudian 12 menjadi junining, 13 menjadi jusangning, dan seterusnya. Dan jika kalian ingin mengungkapkan bahwa kalian merupakan anak tunggal, maka kosakatanya adalah hitoriko. Hitoriko, yang berarti anak tunggal. Baik, sekarang kita masuk bagaimana cara menyebutkan jumlah anggota keluarga, termasuk diri kalian sendiri. Jadi misalnya ada kalian, ada kamu, ada ayah, ada ibu, kemudian punya adik perempuan 1. Nah, itu sudah 4 orang. Jadi bagaimana mengungkapkan bahwa anggota keluarga saya berjumlah 4 orang? Kalimat tersebut, cara mengungkapkannya dalam bahasa Jepang adalah, jadi sebutkan dulu jumlah orangnya, bilangannya dimasukkan ke sini, ditambah ning. Jadi ini adalah kanji hito yang dibaca ning. Hito itu adalah orang, jadi ini kanji orang. Lalu ditambah kazoku des. Jadi jumlah orang ditambah kazoku des. Itu sudah merupakan cara menyampaikan jumlah anggota keluarga ke dalam bahasa Jepang. Supaya lebih paham, kita coba buat kalimatnya. Di sini ada kalimat yongning
kazoku desu. Yongning kazoku desu. Yongning artinya 4 orang, kazoku artinya keluarga. Jadi yongning kazoku desu dalam bahasa Indonesia adalah keluarga berjumlah 4 orang. Keluarga berjumlah 4 orang. Baik, di sini ada kosakata 3 orang, sangning, kemudian 5 orang, goning, ada 6 orang, rokuning, ada 7 orang, shichining. Kita coba ganti angka 4 ini menjadi angka 3. Maka kalimatnya menjadi sangning kazoku desu. Yang berarti keluarga berjumlah 3 orang. Sangning kazoku desu. Keluarga berjumlah 3 orang. Jadi 3 orang ini sudah termasuk diri kita sendiri. Ada diri kalian sendiri 1 orang, ada ayah, ada ibu, itu 3 orang. Dihitung dengan diri kalian sendiri juga. Jadi inilah bagaimana cara menyebutkan jumlah anggota keluarga dalam bahasa Jepang. Kemudian ini ada contoh percakapan. Di sini ada pertanyaan. Nangning kazoku desu ka? Nangning kazoku desu ka? Kemudian jawabannya adalah sangning kazoku desu. Sangning kazoku desu. Sangning kazoku desu ini, jawaban ini berarti anggota keluarga berjumlah 3 orang. Apabila jawabannya adalah jumlah anggota berjumlah 3 orang, maka otomatis pertanyaannya itu terkait dengan menanyakan jumlah anggota keluarga. Jadi, berapa jumlah keluarganya? Itu yang ditanyakan. Kesimpulannya adalah cara menanyakan jumlah anggota keluarga yaitu menggunakan pola kalimat ini. Nangning kazoku desu ka? Ya, jadi ini dia cara bertanyanya. Kalimat tanyanya berupa nangning kazoku desu ka? Yang dijawab menggunakan pola kalimat yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sangning kazoku desu. Jumlah ditambah kazoku desu. Baik. Kita coba latihan lagi. Di sini ada yongning 4 orang, rokuning 6 orang, hachining 8 orang, goning 5 orang. Mari kita coba ganti sangningnya menjadi yongning. Ya, kalimatnya menjadi yongning kazoku desu. Berarti nangning kazoku desu ka? Berapa jumlah anggota keluarga? Jawabannya menjadi yongning kazoku desu. 3 orang anggota keluarga. Atau keluarga berjumlah 4 orang. Jadi, dapat kita simpulkan, cara menyebutkan jumlah anggota keluarga dalam bahasa Jepang adalah jumlah orang yang rumusnya adalah angka ditambah ning, kemudian diakhiri dengan kazoku desu. Kazoku artinya keluarga. Kemudian, kalimat tanya untuk menanyakan jumlah anggota keluarga adalah nangning kazoku desu ka? Sampai di sini wakarimashita ka? Semoga bisa dipahami materi cara menyebutkan jumlah anggota keluarga. Selanjutnya, kita akan lanjutkan cara menyebutkan jumlah saudara. Jika tadi jumlah anggota keluarga yakni termasuk diri kalian sendiri dan orang tua, selanjutnya adalah kita akan belajar menyebutkan jumlah saudara kandung yang kita miliki.